Pengelolaan sumber daya alam selama ini belum cukup baik karena masih lebih menguntungkan beberapa gelintir orang yang sekarang menjadi orang maha kaya di Indonesia. Gagasan inovatif untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik telah menjadi pembahasan yang intensif di lingkungan Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota IAP Jawa Barat sejak tahun 2021. Pada video ini dibahas berbagai pandangan baik dari ex-birokrat maupun birokrat yang sedang memangku jabatan, para akademisi yang mencoba mengkristalisasi gagasan RUU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam yang lebih baik, lebih adil, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Saksikan dengan lengkap pada video ini, dan jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, and share. Atur nuhun. Pengelolaan sumber daya alam. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Sondiamar, saya kira saya menikmati apa yang tadi disampaikan, ya. Jadi banyak sekali ya yang disampaikan, terutama yang pertama ya yang terkait ke RUU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam gitu aja. Sebetulnya saya ini adalah pembahas pengganti gitu ya, tapi mudah-mudahan dari tadi malam saya mempelajari yang akan disampaikan Pak Sondi, dan kemudian saya mengkaitkan dengan beberapa pengetahuan begitu atau pengalaman saya berkaitan dengan aspek pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan selama ini gitu. Saya diizinkan untuk share screen ke host, sudah bisa di. Oke, sudah tertayang saya kira ya. Ya sudah Pak. Ya, saya tidak akan membahas semua aspek yang tadi disampaikan oleh Pak Sondiamar karena saya kira luas sekali gitu. Saya setuju itu lebih hampir merupakan suatu naskah akademik saya kira ya. Tapi saya akan fokus ke dua hal gitu ya yang saya kira penting. Jadi di awal dan di akhir. Pertama terkait ke urgensi, dan kedua terhadap ruang lingkup pengaturan dari RUU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam ini. Share slideshow. Slideshow yang ya. Ya, ya, jadi saya akan bahas dua ini saja. Jadi yang disampaikan Pak Sondiamar di awal yang saya kira menarik sekali gitu, berbagai isu ya atau masalah yang disampaikan. Kemudian nanti di bagian akhir yang memang menjadi inti dari RUU yang akan ditawarkan lah gitu. Saya akan menggunakan beberapa dasar ya atau acuan lah gitu ya ketika membahas urgensi. Saya kira salah satu atau beberapa dua yang pertama itu sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Sondiamar gitu ya. Tentu saja pertama terkait ke amanat Undang-Undang Dasar gitu ya. Saya kira tidak perlu diulangi lagi ini. Pasal 33 ini memberikan atau menjadi dasar bagi ajas-ajas pengelolaan sumber daya alam di negara kita gitu ya. Kemudian yang kedua yang tadi ilustrasinya juga sangat banyak gitu, itu pada dasarnya terkait ke persoalan dan karakteristik pengelolaan sumber daya alam, terutama pada masa Orde Baru gitu ya. Dan tentu saja di masa reformasi masih ada juga bekas-bekasnya gitu ya, atau kecenderungan yang berlanjut gitu ya. Jadi pengelolaan yang tadi disampaikan, pengelolaan sumber daya alam yang bercorak sentralistik gitu ya, berpusat pada negara, kemudian mengedepankan pendekatan sektoral. Saya kira yang disampaikan tadi kira-kira ringkasannya seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua, yang ini juga sangat penting, tidak mengutamakan kepentingan konservasi dan perlindungan serta keberlanjutan dari fungsi sumber daya alam tersebut. Juga tidak secara utuh memberi ruang pada partisipasi masyarakat, termasuk tadi saya kira yang disampaikan, dan tentu saja boleh jadi mengabaikan hak-hak masyarakat adat atau masyarakat lokal. Saya kira gambaran itu yang banyak disampaikan tadi. Ya. Padahal setelah reformasi kita punya TAP MPR nomor 9 ini. Saya kira 20 tahun yang lalu MPR mengamanatkan adanya suatu pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
Saya kira meskipun tadi tidak disampaikan, barangkali ini implisit menindaklanjuti apa yang disampaikan 20 tahun yang lalu, saya kira ya. Jadi sudah cukup lama gitu. Jadi sudah ada amanat dari MPR begitu, hasil reformasi yang pada dasarnya bisa menjadi arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam ya. Di situ disatukan dengan sumber daya agraria ya. Nah, kemudian yang terakhir ini saya kira yang penting, undang-undang sistem sumber daya alam ini kita kan bukan sesuatu yang baru. Banyak sekali undang-undang yang terkait ke sumber daya alam, bahkan dengan lingkungan hidup gitu, yang selama ini ada gitu, yang tentu saja seperti kita ketahui harus ditinjau kembali bagaimana harmonisasinya. Boleh jadi ada tumpang tindih, boleh jadi ada ketidakharmonisan begitu, boleh jadi juga barangkali terlalu kuatnya ego sektor masing-masing. Nah, nanti kita juga menggunakan beberapa kajian ya, barangkali yang boleh jadi beberapa tahun terakhir banyak dilakukan kembali termasuk oleh KPK ya terkait ke sumber daya alam. Ini saya kira nanti akan saya gunakan sebagai beberapa pertimbangan untuk membahas yang disampaikan Pak Sondiaman. Nah, ini tadi saya kira yang latar belakang yang terkait ke pengelolaan sumber daya alam yang sentralistik, mengutamakan pemilik modal besar dan seterusnya. Ini saya kira data ini mewakili ya, gitu ya. Bagaimana disparitas ya, penguasaan lahan ya, hutan ya, atau kebun di sini gitu ya, antara perusahaan dengan pekebun ya, antara HPH dengan masyarakat, demikian timpangnya ya. Nah, kemudian yang tidak tercatat di sini adalah eksternalitas lingkungan. Luar biasa. Ketimpangan, pelanggaran hak, dan barangkali di luar itu adalah korupsi barangkali ya. Yang menarik adalah tadi Pak Sondiamar menyampaikan begitu kayanya negara kita, tapi yang kita peroleh demikian kecilnya. Hanya 10%. Hanya 10%. Ini angka 2017 ya. Ya, 2017 gitu ya. Kemudian penyerapan tenaga kerjanya juga kecil sekali. Kontribusi terhadap pajak juga ya hanya kurang dari 4%. Gitu ya. Jadi yang tadi disampaikan ya, kaya kita itu ternyata yang diperoleh negara yang kemudian untuk menjadikan kita lebih makmur itu masih jauh sangat kecil dibandingkan dengan potensinya. Gitu ya. Saya kira ini gambar ini mewakili keprihatinan Pak Sondiamar tadi ya saya kira. Oke, kembali ke sini. Saya kira dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ini sudah jelas. Itu kalau bisa kita turunkan ke pengelolaan sumber daya alam ini ada 9 ajas. Beberapa sebetulnya saya kira sudah banyak dijabarkan lah ya di dalam berbagai undang-undang undang-undang pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara sektoral gitu. Tetapi ada beberapa yang terpenting yang saya beri cetak tebal yang tampaknya harus ditegakkan kembali atau diperkuat gitu ya. Yang pertama yang terkait ajas dikuasai oleh negara, ya. Kemudian efisiensi dan berkeadilannya itu, kemudian ajas keberlanjutan, kemudian berwawasan lingkungan, dan terakhir yang tadi disampaikan Pak Sondiamar secara penting sekali antara badan usaha, kemudian masyarakat gitu, dan negara itu sepertiga gitu ya, kebersamaan. Berarti saya kira itu yang harus kita ingat kembali. Nah, kemudian yang terkait ke undang-undang, saya kira tidak perlu saya sampaikan, ini sudah tadi banyak disampaikan. Yang jelas ada cukup banyak, tadi ada 20 ya, tapi kemudian di beberapa studi lain dengan undang-undang pendukung menjadi 26 ya, 26 undang-undang yang terkait ke sumber daya alam dan lingkungan hidup ya, kebanyakan disatukan seperti itu. Yang tadi sudah dijelaskan ciri-cirinya ya, bercorak sentralistik, lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, kemudian dominasi negara dan minimnya peran serta masyarakat gitu ya. Meskipun ada beberapa perkembangan tahun 80-an, saya kira ada undang-undang yang lebih istilahnya lebih berperan seperti undang-undang payung ya, undang-undang lingkungan hidup saya kira bisa disebut dalam konteks itu menjadi undang-undang payung dari berbagai undang-undang pengelolaan sumber daya alam yang sangat parsial. Yang menarik adalah amanat untuk membuat undang-undang pengelolaan sumber daya alam sebagai satu undang-undang lex generalis itu sudah ada sebetulnya sejak tahun 2000. Di undang-undang Propenas sudah disebut itu. Perlunya dibentuk undang-undang pengelolaan sumber daya alam. Sudah ada itu. Jadi saya kira sudah lama sekali, berarti sudah 20 tahun lebih gitu ya, apa yang disampaikan Pak Soni itu sudah disampaikan ya.
Nah, di dalam TAP MPR lebih jelas lagi. Saya beri setak tebal dan diberi warna kuning gitu ya. Beberapa yang kemudian menjadi keprihatinan Pak Sonia Mar sekarang dan 20 tahun yang lalu. Saya kira tidak berubah. Tampaknya tidak berubah ya. Masalah keadilan, masalah keberlanjutan, kemudian yang berkaitan dengan ketimpangan struktur penguasaan pemilikan gitu ya, dan kemudian berbagai konflik lain ya. TAP MPR ini saya kira baik sekali ketika kemudian menurunkan atau merumuskan prinsip-prinsip. Ada 12 prinsip saya kira ya. 12 prinsip yang kemudian kalau diringkas sebetulnya dia jadi ada 5 ya. 5 prinsip atau yang bisa nanti kemudian bisa menjadi ajas di dalam pengelolaan sumber daya alam. Saya kira apa yang kita bicarakan tadi itu sudah ada di sini semua tampaknya ya. Keterpaduan, kemudian keseimbangan hak negara, ya, daerah dengan pemerintah dan sebagainya, saya kira sudah masuk di situ semua. Nah, sehingga arah kebijakan yang dia sebutkan di situ adalah ya ini perlunya melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Ya, dalam rangka sinkronisasi antar sektor berdasarkan prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, itu barangkali yang titik pentingnya di situ, bahwa kita memang harus kemudian boleh jadi merombak ya, undang-undang pengelolaan sumber daya alam yang selama ini ada, yang begitu banyak gitu, dengan aturannya sendiri-sendiri yang boleh jadi tidak sinkron atau tidak harmonis. Oke, ketika bicara sumber daya alam sebetulnya hampir tidak dapat dilepaskan dengan lingkungan hidup. Saya membayangkan selalu sumber daya alam itu adalah isi bersama-sama kita sebagai manusia, sementara lingkungan itu adalah wadahnya, gitu ya. Jadi pengelolaan sumber daya alam pada dasarnya ya harus mempertimbangkan dan harus dikaitkan dengan aspek lingkungan, ya. Meskipun lebih banyak dari dalam konteks perlindungan, ya, atau pelestarian. Tetapi itu ketika kita mengambil sesuatu dari alam, tentu saja kita tidak boleh merusak wadahnya, gitu ya. Kira-kira begitu ya. Karena kalau wadahnya ikut rusak, isinya pun nanti boleh jadi menjadi tidak ada, gitu ya, menjadi hilang atau menyusut barangkali, gitu ya. Jadi ketika kita bicara pengelolaan sumber daya alam dalam pengertian eksploitasi, maka ketika melakukan eksploitasi ada batas tertentu yang tidak boleh dilanggar, yaitu eksploitasi itu tidak boleh merusak wadahnya, tidak boleh merusak lingkungannya, ya, tidak boleh barangkali menurunkan kualitas lingkungannya, gitu, sampai tingkat tertentu menjadi rusak, kira-kira gitu ya. Oleh sebab itulah ketika bicara pengaturan sumber daya, pengelolaan sumber daya dan lingkungan, kita harus bedakan beberapa jenis sumber daya alam yang pada dasarnya itu bisa menjadi barang dan kedua bisa menjadi jasa. Selama ini saya kira undang-undang yang terkait ke sumber daya alam tertentu, ya, katakanlah hutan, perkebunan, perikanan dan sebagainya, semua melihat hanya aspek barang, ya, hanya aspek komoditas, hanya aspek ekonomi. Padahal semua jenis sumber daya alam itu punya sisi lain dari mata uang yang sama, yaitu jasa lingkungannya atau fungsi ekosistemnya, gitu ya. Oleh sebab itu pengaturannya harus jadi mencakup itu. Selama ini berbagai undang-undang sumber daya alam itu pengaturan terhadap aspek jasa itu kecil sekali, ya. Nah, sementara undang-undang payung yang tadi sampaikan, undang-undang lingkungan hidup itu memang berkaitan dengan jasa ekosistem, tapi hanya sedikit mencakup aspek sumber dayanya sendiri sebagai komoditas atau sebagai sesuatu yang akan diusahakan ataupun akan dieksploitasi, gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Ke depan pertanyaannya, apakah undang-undang sumber daya, undang-undang pengelolaan sumber daya yang kita inginkan itu adalah yang kira-kira di tengah itu. Di satu pihak nanti bicara tentang barang, komoditas, ya, sumber daya alam itu kan sesuatu yang berada di alam yang kemudian memberikan manfaat kepada manusia, gitu ya. Oleh sebab itu tetap tidak boleh melupakan jasa lingkungannya di tengah-tengah itu, gitu ya. Kira-kira begitu ya. Tempatnya itu berarti ada aturan-aturan, pengaturan juga yang menyangkut hal yang seperti ajas keberlanjutan yang menjadi turunan dari TAP MPR tadi, gitu ya. Nah, ini adalah keseluruhan undang-undang sumber daya, ya, dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Kelompok agraria, lingkungan hidup, penataan ruang, ya.
kita kenal semua ya, dari Undang-Undang 5, Undang-Undang Agraria, saya kira Undang-Undang Penataan Ruang masuk di situ, ya, termasuk Undang-Undang Lingkungan Hidup, saya kira ya. Oke, kemudian yang kedua kelompok kehutanan, pertanian dan perkebunan. Kemudian kelompok pertambangan dan energi, kemudian kelompok kelautan dan perikanan. Jadi hampir semua jenis sumber daya yang ada di negara kita sudah ada undang-undang sektoralnya masing-masing. Kemudian kelompok undang-undang pendukung, saya kira ya, ada tentang geospasial, saya kira tentang keterbukaan informasi dan sebagainya. Oke, yang menarik adalah hanya kelompok undang-undang yang pertama sajalah yang sebetulnya bersifat lex generalis. Yang lainnya semuanya lex specialis dan bersifat sektoral. Gitu ya. Jadi yang kelompok pertama ini yang saya kira menarik bagi kita itu sejak awal punya peran sebagai undang-undang yang lex generalis, undang-undang payung barangkali kita istilahnya. Kemudian ada bahan yang menarik juga yang bisa kita pelajari adalah hasil kajian harmonisasi undang-undang di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, ya, yang dilakukan oleh Badan Pengkajian Hukum Nasional dan KPK, ya, 2017 saya kira ya, 2017 melakukan itu dan memetakan bagaimana tingkat kepatuhan berbagai undang sektoral itu terhadap amanat MPR. Yang menarik itu adalah semuanya di bawah 55%. Ya, ada yang bahkan 30 berapa dalam konteks keadilan sosial itu rendah sekali gitu ya. Jadi undang-undang yang tadi di 20 hampir 26 ya, 26 dikelompokkan 5 kelompok itu kalau diukur dengan prinsip-prinsip yang diturunkan dari tahap MPR itu hanya memenuhi itu kurang dari 50%. Kurang dari 50%, ya, paling tinggi itu 53 ya, yang lain-lainnya kan untuk berbagai asas ya atau prinsip ya, misalnya menjamin keutuhan NKRI, keberlanjutan 44%, keadilan sosial dan sebagainya. Jadi memang semuanya yang parsial itu ya begitulah gitu ya. Jadi sangat jauh dari prinsip-prinsip yang diamanatkan baik di Undang-Undang Dasar maupun di TPR tersebut. Oleh sebab itulah menjadi penting bagi kita kemudian memikirkan Undang-Undang Sumber Daya Alam. Di sini masih disebut dengan LH, gitu ya, yang kemudian harus kita tempatkan sebagai undang-undang generalis. Ya, jadi selama ini undang-undang generalis sudah ada, ya. Jadi berdasarkan kajian itu yang disebut generalis itu adalah perundangan yang sifatnya lintas sektoral. Ya, sementara yang generalis, yang spesialis adalah hanya mengatur secara khusus sektor tertentu, gitu ya. Kemudian dari keseluruhan undang-undang yang ada itu, yang dianggap generalis itu hanya 3, ya, Undang-Undang Pokok Agraria, Penataan Ruang, dan Undang-Undang PPLH, ya. Oke. Nah, ini saya kira perbedaannya. Ya, yang menarik adalah kalau kemudian kita ingin membuat lagi Undang-Undang Sumber Daya Alam, tentu saja kita tidak ingin menjadi atau mengulangi undang-undang yang spesialis yang selama ini sudah ada, tentu saja. Karena itu sudah demikian banyak, ya. Yang diperlukan adalah undang-undang sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam, tapi sifatnya sebagai undang-undang generalis. Jadi undang-undang payung dari berbagai undang-undang sumber daya alam yang sudah ada, yang masing-masing sudah punya pengaturan khususnya untuk sektornya masing-masing. Ya. Oleh sebab itu direkomendasikan dari studi ini menarik sekali. Ya, perlu dibuat undang-undang yang bagian terakhir, ya. Perlunya perlu dibentuknya undang-undang tentang dibentuk undang-undang tentang penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Di sini digabung karena ada 2 pemahaman yang terkait ke berbagai undang-undang yang ada. Jadi aspek pengelolaan sumber daya alam itu ada menyangkut aspek penguasaan dan ada aspek pengelolaan. Karena di dalamnya mulai dari pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, kemudian yang tadi juga disampaikan Pak Sony mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan seterusnya sampai di belakang, gitu ya. Jadi yang menarik di sini adalah pola pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara sinergis dengan menjadikan pendekatan penataan ruang. Ini saya kira penting sekali. Jadi rekomendasi kajian ini menyebutkan bahwa pendekatan penataan ruang bisa menjadi salah satu hal yang nanti membedakan antara undang-undang sumber daya alam yang selama ini ada dengan undang-undang yang katakanlah menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang sifatnya generalis tadi, yaitu menggunakan pendekatan penataan ruang. Ya, jadi berarti terkait nanti ke bagaimana dimensi ruang ya dari skala lokal barangkali gitu ya, regional, nasional gitu diatur
Ya, selain nanti juga beberapa hal yang berkait dengan pemangku kepentingan antara negara, ya, pemerintah dengan badan usaha dan juga masyarakat, gitu ya. Jadi ada multisektor, ada multi pemangku kepentingan, dan berikutnya lagi adalah nanti multisektor dari sektor-sektor ada. Jadi seperti kira-kira seperti apa? Seperti kubus, seperti Rubik, ya. Ya, ada aspek spasialnya, ada aspek ya, 1 menit lagi Pak Iwan. Enggak. Ada pemangku kepentingannya, kemudian yang terakhir ada yang menyangkut aspek sektor yang kemudian diintegrasikan atau diharmonisasikan, ya, prawisata, perikanan, kehutanan dan seterusnya. Nah, jadi urgensi pengelolaan sumber daya alam pada dasarnya berkaitan dengan undang-undang yang diharapkan bisa mengatur tentang pemilikan, penggunaan, pemanfaatan sumber daya alam atau undang-undang tentang pengelolaan. Kalau digabung ya namanya mungkin jadi undang-undang penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Pak Sondiamar tadi menyebutnya undang-undang sistem pengelolaan sumber daya alam. Jadi kira-kira di dalam pengertian sistem itu terkandung makna mulai dari aspek penguasaan pemilikan sampai kemudian nanti bahkan disebutkan ada satu yang saya kira tidak ada di kajian-kajian ini yang menyangkut pengusahaan. Nah, ini yang saya kira menarik. Jadi Pak Soni terakhir menyangkut ruang lingkupnya, ya. Saya ini lewati saja. Nah, ini ya saya bandingkan yang disampaikan Pak Soni di ruang lingkup pengaturan ini memang sesuatu yang relatif tidak konvensional. Ya, di sebelah kiri ini adalah rumusan RUU sumber daya alam yang ada barangkali tahun 2000 sebelum Undang-Undang Lingkungan Hidup, saya kira, ya. Ini ada dokumen di Kementerian LH sudah mulai dibicarakan Undang-Undang RUU sumber daya alam itu sekitar tahun 2005 sampai 2008 lah, sampai lahirnya Undang-Undang PPLH, Undang-Undang 32, ya. Undang-Undang RUU sumber daya alam konvensional ini isinya relatif sama seperti Undang-Undang sumber daya alam yang parsial gitu, tetapi ada beberapa bagian yang kemudian diintegrasikan, ya, atau ditambahkan, termasuk tadi pengakuan terhadap masyarakat, hak masyarakat, gitu ya. Kemudian adanya aspek spasial, ya, adanya kawasan pengelolaan sumber daya alam, ya. Kemudian bagaimana undang-undang itu diharapkan juga bisa menjadi acuan di dalam melakukan resolusi konflik, ya, di dalam pemanfaatan sumber daya alam, gitu ya. Nah, jadi kira-kira yang pernah dibicarakan itu adalah undang-undang yang konvensional seperti itu. Tadi yang disampaikan Pak Sondiamar, selain hal-hal yang itu, ada tambahan yang sangat mencolok, gitu, saya kira yang saya beri warna kuning, ya, yaitu adanya aspek pengusahaan. Kalau yang lain-lain relatif hampir sama secara keseluruhan isinya, gitu ya, meskipun dengan sistematika yang berbeda, gitu ya. Tapi aspek pengusahaan inilah yang saya kira sesuatu yang baru yang saya kira barangkali menantang, ya, untuk kemudian dikaitkan dengan berbagai aspek, misalnya dalam konteks pengembangan wilayah, ya, kemudian juga dikaitkan dengan bagaimana kemudian waktunya udah habis Pak Iwan. Ya, diintegrasikan antara pengelolaan sumber daya alam dengan pembangunan wilayah dan kota, ya, yang kemudian ini menjadi concern kita bersama. Ya, demikian Bu Teti apa yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau terburu-buru, ya, dan bahannya juga memang dipelajari juga tadi malam karena saya pembahas pengganti, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.